tetaplah berdoa. Tentunya himbauan dari para medis tidak boleh kita abaikan. Itu harus kita lakukan, tetapi yang paling utama adalah tetaplah berdoa. Kata tetaplah Bapak Ibu, itu kata dasar yang ditambahkan dengan kata lah menjadi tetaplah. Ini menjadi satu perintah, satu anjuran bahwa harus berdoa. Kata tetaplah memiliki makna yang pertama begini, tidak henti-hentinya, tetap continue, berkesinambungan dan jangan pernah berhenti. Yang kedua, makna berdoa di sini adalah senantiasa berseru, mendambakan kasih karunia-Nya, senantiasa berseru, mendambakan berkat-Nya, senantiasa berseru, menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Allah, senantiasa berseru, mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita dalam melewati masa-masa yang sukar ini. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita. Kita tahu bersama bahwa seluruh dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19 dan sebanyak orang yang dilanda ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saya bersuka cita kalau di hari Minggu yang lalu Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Johnson Laulaka telah menyampaikan firman Tuhan. Ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama, jangan takut dan tetaplah berdoa. Karena tidak ada harapan kita, tidak ada cara yang lain. Hanya dengan jangan takut dan tetap berdoalah kita akan cakap menanggung segala perkara. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama belajar dari poin yang kedua yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yaitu tetaplah berdoa. Ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada cara lain lagi. Negara-negara yang kuat, negara-negara yang tercanggih sekalipun tidak bisa sampai hari ini belum bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Saya mau katakan hanya ada satu pribadi yang sanggup melakukan mujizat, yaitu pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami mujizat? Dunia ini secara medis hanya bisa menganjurkan social distancing, physical distancing, dengan segala anjuran-anjuran yang ada, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu hanya mengantisipasi saja, tetapi saya mau beritahukan kabar baik dan sukacita hari ini ketika Bapak Ibu tidak takut dan melakukan ambil tindakan untuk tetap berdoa. Saya percaya Tuhan akan membentengi kita, Tuhan memberikan hikmat buat kita sehingga kita akan tetap sehat walafiat dalam menjalani hari-hari yang sangat sukar di hari-hari terakhir ini. Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca buku Alkitab kita Bapak Ibu di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Sekali lagi saya katakan tetaplah berdoa. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika karena jemaat Tesalonika sedang mengalami permasalahan pada zamannya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Secara tersirat ada makna yang terkandung di dalamnya. Dengan tetap berdoa pasti masalah bisa dilalui bersama-sama. Hal yang sama saya beritahukan kepada kita, firman Tuhan berkatakan kepada kita tetaplah berdoa dalam situasi yang terjadi hari-hari ini. COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Saya mau katakan Alkitab berkata tetaplah berdoa. Tentunya himbauan dari para medis tidak boleh kita abaikan. Itu harus kita lakukan, tetapi yang paling utama adalah tetaplah berdoa. Katakan amin. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu, tetaplah berdoa terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama dikatakan tetaplah, yang kedua dikatakan berdoa. Kata tetaplah Bapak Ibu itu kata dasar yang ditambahkan dengan kata lah menjadi tetaplah. Ini menjadi satu perintah, satu anjuran bahwa harus berdoa. Tidak ada pilihan lain, situasi masalah tersulit apapun yang kita alami selama hidup kita, secara khusus virus COVID-19 ini, tidak ada cara lain adalah tetaplah berdoa. Amin. Kata tetaplah berdoa Bapak Ibu,
Kata tetaplah memiliki makna yang pertama begini. Tidak henti-hentinya, tetap continue, berkesinambungan dan jangan pernah berhenti. Makna yang kedua dari kata tetaplah adalah tidak berubah dan juga untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah. Kata yang kedua, kata berdoa Bapak Ibu memiliki makna seperti ini. Yang pertama, tetap tinggal di hadapan Allah. Yang kedua, makna berdoa di sini adalah senantiasa berseru, mendambakan kasih karunia-Nya, senantiasa berseru, mendambakan berkat-Nya, senantiasa berseru, menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Allah, senantiasa berseru, mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita dalam melewati masa-masa yang sukar ini. Amin. Jadi kata tetaplah berdoa, secara sederhananya memiliki pengertian begini Bapak Ibu. Tidak henti-hentinya tinggal di hadapan Allah. Sekali lagi tetaplah berdoa memiliki makna tiada henti-hentinya tinggal di hadapan Allah. Artinya setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus berseru kepada Allah. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dan pastikan setiap hari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pastikan setiap kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu artinya kita sedang tetap berdoa. Artinya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tentunya Tuhan akan menjawab semua seruan doa kita. Katakan amin. Semua seruan hati kita didengarkan Tuhan tentunya kalau kita sudah intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tetaplah berdoa. Beberapa hari terakhir ini ada satu kesaksian begini. Ada satu anak Tuhan yang telah sembuh, yang telah mengalami pemulihan dari COVID-19. Ada satu anak Tuhan, beberapa kali dia dites darahnya, dan akhirnya ketika dites darahnya, mungkin tes rapid atau apakah itu, dan hasilnya tidak langsung keluar hari itu juga. Nah si anak Tuhan ini mulai marah, beberapa kali diambil darahnya untuk dites tapi hasilnya dia juga belum tahu. Tetapi pihak rumah sakit menganjurkan beliau untuk diisolasi di tempat yang khusus. Akhirnya dia ikutin anjuran medis, dia diisolasi tapi dia marah-marah. Mana hasilnya? Dia marah perawat, dia marah dokter. Akhirnya ternyata Bapak Ibu ketika dia marah-marah imun tubuhnya mulai menurun. Semakin hari dia lalui hari-hari hidupnya di ruang isolasi, imun tubuhnya semakin menurun. Suatu ketika di hari-hari yang lalu, dia mulai mengalami sesak. Seperti gejala-gejala di COVID kan salah satunya sesak. Ternyata salah satu pemimpin rohaninya video call dengan beliau. Ketika video call dengan beliau sangat sulit untuk berkomunikasi. Kenapa? Lagi sesak. Bernapas aja sedang sesak, apalagi diajak berbicara. Akhirnya sang pemimpin rohani berkata demikian, kamu tinggal diam saja, saya akan mengajak kita berdua menyembah Tuhan. Nah saat itu pemimpin rohaninya mulai menaikkan satu pujian, mulai menyembah Tuhan, mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan si pasien ini mulai mengalami Tuhan secara pribadi, hatinya mulai dipulihkan oleh Tuhan, pikirannya mulai dipulihkan oleh Tuhan, sukacita sorga mulai menaungi hati dan pikirannya, suka damai sejahtera dari Tuhan mulai menaungi roh, jiwa dan tubuhnya. Akhirnya dia mulai bersukacita. Ketika amin video call ditutup. Mulai detik itu si anak Tuhan ini, si pasien ini hatinya mulai berubah. Pikirannya mulai berubah, mindsetnya mulai berubah. Ketika sang perawat datang ambil cek darahnya lagi, silakan dokter, silakan suster. Waduh, kata-kata yang positif mulai dikeluarkan. Sebelumnya kata-kata marah amarah yang dilontarkan. Tetapi sejak saat itu hari-harinya berubah. Perawat juga mulai heran, kenapa sih ini Bapak kenapa bisa berubah? Ternyata dia nggak tahu bahwa rahasianya ketika si pasien tersebut mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sukacita dari sorga, damai sejahtera dari sorga, menaungi roh, jiwa dan tubuhnya. Hati dan pikirannya, hatinya sukacita dan luar biasa. Ternyata besoknya juga dia mulai menjalani hari-hari di isolasi dengan hati yang sukacita. Besoknya lagi mulai sukacita. Ternyata di balik sukacita imun tubuh berfungsi kembali secara normal.
Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya nggak perlu takut menjalani hari-hari yang hidup ini. Pastikan Anda, pastikan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan live streaming ini, tetaplah berdoa karena di dalam hadirat Tuhan, sukacita Tuhan dilimpahkan, sukacita Tuhan dicurahkan. Tentunya hidup kita bersukacita dan imun tubuh kita pasti akan berfungsi normal. Seperti sedia kala yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Si pasien ini diajak oleh pemimpin rohaninya menyembah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Intim dengan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan, Tuhan menjamah hatinya, Tuhan pulihkan hidupnya. Imunnya mulai berfungsi kembali. Amin Bapak Ibu. Pastikan kita harus tetaplah berdoa. Karena dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Alkitab kitab Amsal ini meneguhkan ayat dari kata tetaplah berdoa. Kenapa? Ketika kita tetap berdoa dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hati kita gembira. Hati kita sukacita. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, Bapak Ibu. Tentunya hati yang gembira di sini bukanlah sukacita, kegembiraan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi hati sukacita yang kita dapatkan dari Tuhanlah yang sempurna adanya membuat hidup kita bersukacita. Akhirnya imun kita pun akan bangkit kembali, berfungsi seperti sedia kala yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita dengan imun kita yang muncul. Virus-virus termasuk virus COVID-19 semuanya akan dikalahkan. Tetaplah berdoa Bapak Ibu. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33, mari kita Bapak Ibu kita baca apa yang dikatakan Alkitab dalam kitab Yeremia 33 yang selanjutnya harus kita lakukan, yang perlu kita pahami bersama-sama. Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan untuk kita, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi saya baca untuk kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tadi di awal saya katakan tetaplah berdoa. Yeremia 33 meneguhkan kembali Bapak Ibu, dikatakan kalau kita berdoa, kalau kita berseru kepada Allah, kalau kita datang kepada Tuhan, memanggil namanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Amin. Jadi kalau kita berdoa pagi, siang, dan malam, setiap jam, setiap menit, setiap detik, saya percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita. Alkitab mencatat kalau kita berseru, Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab doa kita. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, kalau kita berdoa, ternyata bukan hanya saja Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang selanjutnya dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ternyata yang kedua, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang akan Dia percayakan kepada kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu dikatakan ketika kita berseru kepada Bapa bahwa Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak terpahami. Seluruh dunia belum bisa memahami secara jelas apa yang terjadi di balik COVID-19 ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya seluruh dunia belum mampu menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan secara medis. Tetapi Alkitab berkata bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, ketika berseru kepada Tuhan siang dan malam, tetaplah berdoa tanpa pernah berhenti. Alkitab berkata Tuhan akan menjawab engkau. Yang kedua, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Seluruh dia belum memahami. Tetapi Alkitab berkata ketika kita berseru kepada Tuhan,
hal-hal yang tak terpahami ini diberitahukan kepada anak-anak Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan dalam kitab Yeremia ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui. Seluruh dunia tidak belum mengetahui apapun yang terjadi secara jelas. Bagaimana solusinya belum ada yang tahu atas COVID-19 ini Bapak Ibu. Secara dunia medis hanya bisa menganjurkan secara medis Bapak Ibu. Tetapi Alkitab ternyata sudah menjelaskan ketika engkau tetap berdoa, Tuhan memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui. Satu ketika kalau kita belajar dari kitab Daniel Bapak Ibu, saya mau ngajak kita membaca bersama-sama Daniel 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Daniel 2 ayat yang ke-16 dan sampai dengan 19. Atau dari ayat yang ke-13 saya baca. Daniel 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanyalah kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maksudnya Bapak Ibu, teman-temannya. Ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Pada kondisi mereka pada waktu itu Bapak Ibu, Nebukadnezar Raja Babel sedang bermimpi. Ketika dia bangun, dia terganggu dengan mimpinya. Tetapi hal yang sangat aneh, bahwa Nebukadnezar tidak tahu mimpi itu. Dan bagaimana mungkin bisa menafsirkan mimpinya kalau dia sendiri tidak ingat lagi mimpinya. Akhirnya dia panggillah semua ahli-ahli nujum, orang-orang pintar, orang-orang ahli sihir di seluruh negaranya, kerajaannya pada waktu itu. Setelah mereka berkumpul, Raja Nebukadnezar berkata begini, tadi malam aku bermimpi. Coba ceritakan mimpimu itu. Mimpi saya itu coba ceritakan kepada orang-orang pintar. Dan juga berikan artinya. Dan Nebukadnezar berkata demikian, kalau tidak ada yang bisa mengartikan, memberitakan mimpi dan menafsirkannya, semua orang-orang pintar, ahli-ahli nujum dan sebagainya harus dibunuh, akan dibunuh. Dan ternyata satu orang pun di antara mereka tidak mampu menafsirkan, mengartikan mimpi itu. Akhirnya tersiarlah ke seluruh Babel pada waktu itu. Semua orang pintar, ahli-ahli nujum, orang-orang ahli sihir, semua diberitakan bahwa akan dibunuh kalau tidak bisa mengartikannya. Akhirnya Daniel mendengarkan perintah itu. Dia datang kepada Ariok dan dia berkata, sampaikanlah kepada Raja Nebukadnezar, berikan waktu kepada kami, karena kami percaya ketika kami berseru kepada Allah Yahweh yang hidup, dia pasti memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Sebab Allah yang Israel, Allah Yahweh, Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki hikmat segudang, ada hikmat padanya. Akhirnya Ariok berkata bahwa raja memberikan kesempatan kepada Daniel. Singkat cerita, Daniel pergi ke rumahnya, bertemu dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan menceritakan kisahnya bahwa nyawa mereka sedang terancam juga. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah pergumulan yang cukup berat, tidak ada satu orang pun yang tahu apa mimpi raja.
Bagaimana mungkin bisa menafsirkan mimpinya? Tetapi mereka berempat berdoa, berlutut menyembah Tuhan, memastikan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup mereka diberikan Tuhan dengan sukacita luar biasa ketika menghadapi ancaman nyawa yang akan melayang. Dia berdoa, mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam sesuatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan seluruh rahasia-rahasianya pasti ada. Semua rahasia-rahasia yang belum pernah dipecahkan oleh dunia saat ini, rahasianya di dalam di hadirat Allah, dalam pribadinya. Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia ini yang belum kita ketahui, yang belum kita pahami, hanya di dalam Tuhan. Pastikan setiap saat kita beribadah kepada Tuhan. Pastikan setiap kita datang menyembah Tuhan, berseru kepada Allah, mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena dalam Tuhan semuanya tidak ada yang tersembunyi. Di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-7 dikatakan juga seperti ini Bapak Ibu. Kita baca lagi. Mazmur 103 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Saya bacakan untuk kita. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sekali lagi. Ia Tuhan Allah Yahweh telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Ketika Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebenarnya Musa kurang pengetahuan dan dia tidak tahu bagaimana caranya membawa bangsa yang besar melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Tetapi satu keyakinan yang pasti di hati Musa adalah ketika Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika Musa tetap berdoa, tentunya rahasia-rahasia surga akan diberitahukan kepada Musa, sehingga Musa mendapatkan hikmat supranatural untuk menuntun bangsa Israel yang tegar tengkuk melewati padang gurun kurang lebih 40 tahun sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, hal yang sama yang terjadi buat kita. Memang pergumulan Musa berbeda dengan pergumulan Daniel, berbeda dengan pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Tetapi saya memberitahu, solusinya cuma satu. Datang berdoa di hadapan Allah. Berdoa di hadapan Allah. Ketika kita berdoa di hadapan Allah, sukacita dari surga akan menaungi kita. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita pahami. Saya percaya hikmat Tuhan juga turun di kehidupan setiap orang percaya hari ini. Seperti hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel. Seperti hikmat yang Tuhan berikan kepada Musa. Hal yang sama juga Tuhan terlalu mampu memberikan hikmat Tuhan kepada kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Hikmat untuk pribadi melalui masa yang sukar. Hikmat untuk kota kita doakan. Hikmat Tuhan untuk bangsa kita doakan. Hikmat Tuhan untuk provinsi kita doakan. Hikmat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Hikmat Tuhan agar turun ke seluruh dunia ini. Sehingga kita akan menyelesaikan pertandingan ini. Segala masalah yang terjadi di depan kita akan lalui bersama-sama. Kalau Tuhan di pihak kita, kita berkata, siapakah yang menjadi lawan kita? Itu sebabnya pastikan kita tinggal dalam perkenanan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.